Qin Yichen membawa kembali banyak senjata dan artefak ilahi, dan bahkan berbagai teknik, yang telah direnggutnya dari mayat dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk membuat keseluruhan kekuatan Istana Surga Suci meningkat pesat. Setelah datang ke alam surga Kaisar, meskipun Qin Yichen menjadi orang kepercayaan Kaisar Ke hanya dalam beberapa tahun, semakin dia melihat perselisihan antara berbagai kaisar, semakin dia mengerti bahwa dia ingin membuat nama di alam surga Kaisar. Anda harus memiliki tim Anda sendiri. Tim ini sulit untuk dikatakan, dan Qin Yichen tidak ingin melibatkan raja dan menteri, tetapi umat manusia, yang harus memiliki kekuatan tempur sendiri dan tentara magisnya sendiri. Sejak saat itu, Qin Yichen memilih 3.000 orang. Di antara mereka ada Dan Wuji, Chen Jianxin, dan Limang. Bahkan Luling Han mengatakan bahwa kali ini, sang suami tidak akan pernah mau pergi sendiri lagi. Sikap Feng Qiansui bahkan lebih ditentukan, dan tidak peduli seberapa besar badai itu, dia harus menghadapinya bersama. Kali ini, Qin Yichen berpikir lama, tetapi bagaimanapun dia tidak menolak. 3.000 ras manusia adalah darah segar Istana Surga Suci, dan kebanyakan dari mereka adalah anak muda yang tidak bisa berdiri. 3.000 ras manusia ini, melihat ke 3.000 pengadilan Tao, tidak dapat membalikkan gelombang sama sekali. Tetapi Qin Yichen percaya bahwa mereka adalah pasukan terdepan dari umat manusia, dan pedang tajam pertama dari umat manusia yang membunuh Kaisar Surga. Dan tujuan Qin Yichen selanjutnya juga sangat sederhana. Sekarang tubuh yang diperolehnya tidak dapat kembali ke alam Kaisar, dan latar belakang Tusan hampir tidak dapat membuatnya bergerak di alam Kaisar. Kemudian mulailah dari Tritosat Dao Court. Langkah demi langkah, perjalanan berlanjut, dan tubuh bawaan ada di Istana Kekaisaran, bersaing dengan semua kaisar. Masa depan cerah, tetapi setahun kemudian, kedatangan Kaisar Tians mematahkan ketenangan ini. Yang mulia, Kaisar Surga mengirim utusan untuk berkunjung. Di Istana Wenxing, Kaisar Tians berubah menjadi cahaya ilahi, dan Kaisar Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun. Qin Yichen dan Putri Wenqing menemukan bahwa wajah mantan, tidak cantik. Utusan Kaisar Surga? Trik apa yang ingin kau mainkan? Ekspresi Raja Tians juga tidak pasti. Saya tidak bertanya. Utusan yang dikirim kali ini sangat ketat, dan mata-mata kita di Istana Surga tidak dapat menemukan. Kaisar Ke mendengus dingin. Pergi, biarkan aku pergi dan lihat. Desir. Cahaya mengalir, turun ke Istana Kaisar Ke. Kaisar Ke penuh dengan keagungan. Di istana, ada juga 700 lelaki tua berjubah brokat, dan beberapa jenderal di surga. Lihat Tuan Kaisar. 700 tetua itu adalah utusan yang dikirim oleh Kaisar Surga. Kekuatan mereka tidak lemah. Dan tentu saja mereka tidak sebaik Kaisar Ke. Kaisar Ke, dengan senyum tipis, berjalan menuju kursi para dewa, sambil tidak lupa untuk membantu dan berkata, utusan itu sopan. Saya tidak tahu utusan apa yang harus dikunjungi. Apa kirimannya? Qin Yichen memperhatikan bahwa, ketika Kaisar bangun, dia benar-benar bermain dengan dirinya sendiri. Dia tersenyum, lalu berkata dengan ekspresi marah, saya tidak berani membicarakannya ketika saya dikirim. Baru sebulan yang lalu sejumlah materi yang dikirim oleh pengadilan surgawi ke di Tiangwan dirampok. Itu diberikan kepada tentara di Tiangwan. Harta militer sangat berharga. Mata Dewa Kaisar Ke berkedip. Dia telah mendengar tentang ini sejak lama. Tetapi bagaimana dengan dia? Utusan Kaisar dipenuhi dengan kemarahan. Laporan dari Kaisar Tiangwan dirampok oleh orang-orang biadab dari alam semesta kuno. Kaisar Surga memiliki tujuan. Meminta Jenderal Feng Tianxing Feng untuk bekerja sama dengan tentara surgawi untuk pergi ke alam semesta kuno, mencari materi yang dijarah, dan menghancurkan barbar. Begitu dia mengatakan ini, Qin Yichen tidak tahu sebab dan akibatnya. Tetapi ekspresi Kaisar Ke langsung menjadi sangat suram. Keterlaluan. Istana Kaisar. Kapan gilirannya untuk memerintah? Kaisar Ke sangat kesal. Tetapi dia hanya berani mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya, dan tidak dapat berteriak secara langsung. Bagaimanapun, aturan permainan di wajah setiap orang adalah bahwa Kaisar Surga mengatur semua ras, dan kehendak Kaisar Surga harus dihormati oleh semua ras. Tentu saja, tidak apa-apa untuk menolak, tetapi Kaisar Surga takut dia akan menolak keputusan itu di tempat, dan saya tidak tahu trik apa yang menunggu mereka. Dan Putri Wenxing juga cemas. Ayah, orang-orang biadab alam semesta kuno tidak mudah diprovokasi. Selain itu, bahan-bahan di Tiangwan dirampok, apa urusan kita? Ada banyak orang yang mampu dibawa komando Kaisar Surga, tetapi mereka harus pergi dengan kayu. Apakah karena tidak ada seorang pun di surga? Mendengar kata-kata itu, utusan Kaisar tidak panik. Bahkan jika orang kuat di istana Kaisar itu seperti awan pada saat ini, dia perlahan mengangkat dagunya. Apa yang dikatakan sang putri? Apakah dia tidak menghormati Kaisar? Yang mulia memperhatikan Jenderal Feng yang berani dan tak tertandingi, dan dia telah memberinya kesempatan untuk membuat pahala. Yang mulia pasti akan memiliki hadiah besar untuk kemenangan-kemenangan tingkat pertama bersama Savage dan Bandit. Putri Wenxing mengertakkan giginya. Masih dengan kemenangan? Penghargaan? Apakah Anda membutuhkan hadiah dari Kaisar Surga?
Kaisar Ke juga memiliki wajah cemberut, yang membuatnya jelas bahwa dia membidik surga. Dan Qin Yichen juga sangat terkejut. Dia tidak melakukan apa-apa. Mengapa dia menjadi sasaran Kaisar? Yang mulia, Wen Qing, sarang macan lontan apa yang merupakan alam semesta kuno? Dan, apakah orang biadab yang merampok tentara Kaisar Tianguan? Qin Yichen tidak tahu banyak tentang alam semesta kuno. Tetapi Kaisar Ke, yang mendengar ini, mendengus dingin. Itu semua barang antik yang keras kepala. Dapat dilihat bahwa Kaisar Ke sangat muak dengan alam semesta kuno, dan permusuhannya tidak ringan. Dalam keputusasaan, Qin Yichen harus diam-diam mengirimkan Tusan Miao Xuan. Bagaimanapun, yang terakhir tahu detailnya dan bisa berbicara lebih jelas. Setelah beberapa saat, Qin Yichen mengerti. Menurut perubahan di langit dan bumi yang pernah dilihat oleh leluhur Mingyang, hubungan antara dewa bawaan asli dan dewa yang diperoleh sangat tidak harmonis. Dan dengan munculnya orang-orang dan banyak makhluk pasca kelahiran, ditambah dengan bantuan naga dan burung phoenix, dan Baihu dan Dao lainnya, makhluk pasca kelahiran akhirnya keluar dari bayang-bayang diperbudak oleh makhluk bawaan. Namun, Long percaya bahwa semua orang memiliki roh dan bahwa semua hal yang hidup berdampingan tidak didukung oleh semua makhluk. Makhluk-makhluk itu bahkan mencibir ini, menjaga tanah air mereka, berlipat ganda dan berkembang dari generasi ke generasi. Inilah alam semesta kuno. Selain itu, Qin Yichen tahu bahwa ada ras monster di alam semesta kuno, dan kekuatan ras monster sangat besar. Tapi ras monster itu pernah disebut penyihir. Salah satu penyihir leluhur, Qin Yichen telah melihatnya, dan ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan satu sama lain. Gonggong. Ras iblis masih memiliki kekuatan surgawi di alam semesta kuno? Apakah itu disebut surga ras iblis kuno? Miao Xuan Tusan mengangguk, tidak buruk. Kalau begitu, senior Tusan juga monster. Bagaimana jika dibandingkan dengan monster surga kuno? Apakah hubungan mereka dengan Tusan adalah musuh atau teman? Miao Xuan Tusan menghela nafas. Surga klan iblis kuno sangat kuat. Kamu seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Qin Yichen tercengang, memikirkan pertemuan antara leluhur Dayu dan Tusan Nujiao, dan kerjasama Tusan yang banjir. Tusan, dan pengadilan surgawi ras iblis kuno tidak sama besarnya. Dan apakah kamu masih ingat, mengapa Kaisar Ke dan Kaisar Tian tidak pergi untuk menekan kekacauan klan Dihai untuk waktu yang lama? Itu karena alam semesta kuno mengambil tindakan. Qin Yichen mengingatnya. Orang yang datang ke istana kekaisaran sebagai tamu adalah Gonggong. Alam semesta kuno memang menakutkan.